bagi nama Tuhan kita Yesus. Mulutku penuh dengan pujian, karena kita tahu Tuhan kita adalah pengharapan dalam hidup kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepada Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Kaulah, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita datang menyembah Dia. Hanya kepadamu Yesus, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Katakan, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepada
Setiap waktu nyanyian puja, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Nah, inilah yang kurenungkan Tuhan. Haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepada, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena. Hati kami bersuka karena Baik, di minggu yang kedua ini masih tema di sepanjang Maret, Guide by His Light, ya, dituntun oleh terangnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, berbicara tentang guide dituntun ini berbicara tentang hikmat Tuhan yang tidak terbatas. Ya, kalau di bulan Februari kemarin kita berbicara tentang kuasa Tuhan yang tidak terbatas, di bulan Maret ini kita berbicara tentang bagaimana hikmat Tuhan yang tidak terbatas. Dan di minggu yang kedua kita belajar bagaimana tuntunan Tuhan bagi keputusan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ada satu cerita, ya. Jadi satu kali ada 3 orang, ya, 3 orang tersebut terdampar di suatu pulau yang terpencil, ya. Mengapa mereka terdampar? Karena kapal yang mereka sedang tumpangi itu karam di tengah lautan, jadi mereka terdampar, ya. Nah, ketiga orang tersebut, nah, orang yang pertama itu adalah orang Amerika, orang yang kedua adalah orang Jepang, dan orang yang ketiga adalah orang Indonesia. Ada orang apa, saudara? Amerika, Jepang, Indonesia. Nah, setelah berapa lama waktu mereka tinggal di pulau terpencil tersebut, satu kali waktu mereka berjalan menyusuri tepi pantai. Nah, di tepi pantai tersebut mereka menemukan sebuah botol yang tersumbat. Tutupnya ada, tersumbat satu tutupnya. Nah, mereka membuka sumbat botol tersebut, dan keluarlah seorang jin. Tuh, gitu ya. Kayak iklan jarum itu, saudara, ya, keluar jin, ya. Nah, jinnya berkata begini, terima kasih Tuhan-Tuhan, karena kalian bertiga ini telah menyelamatkan saya. Sebagai ucapan terima kasih, ku kasih satu permintaan. Permintaan apa saja akan kukabulkan, katanya.
Oh, mendengar kayak gitu orang Amerika yang selalu nomor satu ya kan, yang merasa ingin nomor satu langsung cepat up. Saya ingin makanan yang enak. Saya biasa makan steak di resto, di tempat, di kota di mana saya berasal, yaitu daerah Texas, Dallas katanya. Kembalikan saja saya ke sana. Setelah mendengar permintaan si orang Amerika, si jin berkata, oke, tep. Nah, seketika itu juga tep, diterbangkan orang Amerika ini. Dia udah pulang ya, ke kotanya di Texas, Dallas ya. Nah, melihat itu yang nomor 2 orang Jepang segera mengacungkan jari. Ya, Anda mau minta apa? Orang Jepang berkata, aduh selama di pulau ini saya selalu rindu. Nah, seperti bajunya saudara ya. Saya rindu kantor saya karena saya biasa bekerja gitu. Saya merindukan kantor saya, pulangkan saya ke kota saya. Jadi selama di pulau tersebut ini dia rindu sekali untuk kerja kan. Kalau orang Jepang kan terkenal kan, ya suka bekerja gitu ya kan, bahkan luar biasa ya. Nah, seketika itu si jin mengabulkan permintaannya, orang Jepang pun kembali ke kotanya. Sekarang tinggal orang Indonesia ya. Nah, si orang Indonesia masih terdiam. Si jin pun berkata, Anda mau minta apa? Gitu kan. Nah, orang Indonesia masih berpikir-pikir. Akhirnya didesak oleh jin, oh jangan lama-lama, ini waktunya udah mau habis. Apa permintaannya? Saya rindu teman-teman saya. Kalau gitu pulangkan aja lagi mereka berdua katanya. Dasar orang Indonesia, ya kan? Seperti kata pepatah, makan tak makan yang penting kumpul. Saudara-saudari, ya, bukan bermaksud untuk meremehkan falsafah makan tak makan yang penting kumpul, ya. Bukan maksudnya, saudara. Sebenarnya di balik falsafah, ya, atau pandangan hidup makan tak makan yang penting kumpul ini terdapat satu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam falsafah ini orang Indonesia itu menekankan satu hal yang sangat penting, yaitu yang namanya relasi. Apa saudara? Ya. Jadi rela nggak makan, yang penting ada teman, ada relasi. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, karena sesungguhnya kehidupan ini tidaklah terlepas dari yang namanya relasi. Oleh karenanya manusia seringkali disebut sebagai makhluk sosial. Siapa di sini yang nggak mau punya teman? Siapa di sini yang nggak mau berhubungan dengan siapapun? Ada? Ada Bapak Ibu? Saya rasa tidak seorang pun kita ingin tidak berelasi dengan siapapun. Benar saudara? Pak Paro ingin sendirian aja Pak. Amang saya di hutan, saya siap. Ada? Gak mungkin ya Pak Paro ya. Kok cool kali gitu gayanya Pak Paro ya. Apa karena Pak Paro di sebelahnya gitu. Ya karena manusia nggak ada. Bahkan ada satu kemarin tuh penelitian, tidak ada manusia yang sehat ya, manusia yang sehat yang tahan hidup sendirian. Betul? Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak sih Bapak Ibu? Anggi pengen hidupnya sendiri? Nggak pengen sama Nando? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, ya relasi ini sangat-sangatlah penting Bapak Ibu saudara-saudari. Bahkan lebih jauh kualitas kehidupan kita itu sangat bergantung dengan siapa kita berelasi. Makanya ada falsafah juga, tunjukkan temanmu siapa. Aku pasti tahu engkau seperti apa. Kenapa? Dengan siapa orang bergaul, dengan siapa orang berelasi, maka lambat laut kehidupan orang tersebut akan sama seperti dengan siapa dia berelasi. Betul? Kalaulah dia, mohon maaf, seorang penjahat. Dia adalah seorang yang baik kayak Bang Tian. Ya contoh nih ya. Tetapi dia bergaul
Loh mama langsung gelek katanya. Ini saya contoh, ini hanya contoh ya. Kalau Bang Tian ini orangnya baik, tetapi dia berelasi atau bergaul dengan orang-orang yang katakanlah tidak baik, maka lambat laun Bang Tian akan berubah menjadi orang yang tidak baik. Jangan bilang, Pak, saya kuat, saya tidak akan tergoda. Manusia nggak ada yang kuat. Benar? Yusuf itu karena dia nggak kuat maka dia lari. Ada orang udah tahu di situ pergaulan yang nggak baik, udah tahu di sana tongkrongan yang nggak baik, malah didatangi dengan percaya dia bilang, aku kuat. Jangan. Yusuf tahu ini berbahaya, dia lari. Amin saudara. Nah, dengan siapa kita berelasi itu sangat menentukan juga kualitas kehidupan kita. Tidak dapat disangkali, tidak dapat dipungkiri. Relasi dengan orang yang sehat akan menjadikan kita pribadi yang sehat. Amin. Relasi dengan orang yang tidak baik lama-kelamaan akan mengubah kehidupan kita menjadi tidak baik. Sebagai contoh, Bang Dani berelasi dengan saya yang suka ikan. Lama-lama Bang Dani suka ikan, saudara. Ya itu saudara. Tapi kami kan sehat ya saudara ya. Ketimbang kami main judi online ya kan. Ya kan saudara. Ketimbang kami apa kan, ikan itu kan enak dipandang mata. Lihat ya saudara ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, yang mau saya katakan adalah dengan siapa kita berelasi, maka kualitas kehidupan kita akan sama dengan siapa kita berelasi. Kalau kita berelasi dengan orang yang kehidupannya bermutu, kehidupan kita semakin bermakna. Tetapi kalau kita berelasi dengan kehidupan orang yang tidak bermutu, pasti lambat laun kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak bermutu. Nah, di dalam yang namanya relasi, di dalam kehidupan, tidak terlepas dari 3 aspek relasi. Ya. Aspek relasi yang pertama itu yaitu relasi yang bersifat vertikal atau ke atas, itu relate up. Aspek yang kedua yaitu relasi yang bersifat internal atau relate in. Dan aspek yang ketiga adalah relasi yang bersifat eksternal atau relate out. Relate up, relate in, dan relate out. Apa ini Pak? Apakah ini artinya jangan buang sampah sembarangan di sini? Bukan saudara ya. Yang dimaksudkan dengan relate up itu adalah relasi saudara dengan Tuhan. Di atas, ke atas, vertikal. Relate in itu berbicara tentang hubungan relasi dengan diri Anda sendiri. Sedangkan relate out itu adalah relasi dengan orang-orang di sekitar Anda. Entah itu keluarga, entah itu teman bekerja, atau lingkungan di mana kita berada. Relate up, relate in, relate out. Nah saudara, jangan main-main berbicara tentang yang namanya relate up. Kalau seseorang hubungannya dengan Tuhan baik, maka hubungan dengan dirinya sendiri pasti baik. Amin saudara. Citra dirinya baik, damai di dalam dirinya baik, yang akan kemudian berpengaruh kepada relasi dengan orang yang di sekitarnya. Kalau citra dirinya positif, dalam dirinya ada damai, maka dia akan berelasi dengan orang-orang di sekitarnya apa? Positif saudara, citra dirinya positif, membawa dampak yang positif. Tetapi saudara hati-hati, ketika relasi kita dengan Tuhan itu buruk, atau relasi kita dengan Tuhan itu rusak, citra diri kita juga rusak, itu akan mempengaruhi relasi kita juga dengan orang-orang yang di sekitar kita. Bayangkan gini ya saudara ya, relasi kita dengan Tuhan tidak ada. Yang ada hati kita itu dipenuhi dendam, dipenuhi amarah, dipenuhi dengki. Apa yang ada di dalam diri saudara ketika saudara dipenuhi dendam, iri hati, dengki, kemarahan? Apa yang saudara lihat dalam diri saudara? Saudara akan berkata, hidup ini tak ada gunanya. Hidup ini saya tidak peduli dengan orang lain. Saya pokoknya sudah sangat kecewa.
Bagaimana dengan diri saudara? Hubungannya menjadi rusak. Begitu saudara keluar, saudara membawa yang namanya toksik, hubungan yang toksik. Ya kan? Bagaimana kita mau bergaul dengan orang baik kalau hari kita selalu dipenuhi dengan amarah, dendam, dengki, tidak mau mengampuni. Jadi aspek relasi kita dengan Tuhan itu sangat mempengaruhi relasi dengan diri kita sendiri dan juga sangat mempengaruhi relasi kita dengan sesama atau orang lain. Ada amin? Sebagai contoh, di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, waktu relasi Adam dan Hawa dengan Tuhan itu baik, ya, semuanya berjalan dengan baik. Ketika relasinya dengan Tuhan itu baik, relasi Adam dan Hawa dengan diri mereka sendiri baik. Mereka memandang diri mereka adalah ciptaan Tuhan yang positif. Tetapi saudara, ketika mereka jatuh dalam dosa, relasi mereka dengan Tuhan rusak. Apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi ketakutan. Kenapa mereka sembunyi ketakutan? Karena citra dalam diri mereka sudah berubah. Mereka apa dikatakan? Malu karena telanjang. Yang kemudian karena citra diri dalam diri mereka sudah rusak, tidak seperti yang di awal. Kemudian apa? Relasi dengan sesama rusak. Adam dan Hawa saling menyalahkan. Benar nggak? Itu perempuan itu tuh. Bukan si ular itu. Kan gitu kan saudara? Semua saling tunjuk. Nah itu saudara. Ketika relasi dengan Tuhan rusak, relasi dengan dirinya juga rusak, relasi dengan sesama menjadi rusak. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, berarti kita dapat melihat bahwa relasi dengan siapa kita berelasi itu akan sangat mempengaruhi keadaan hidup kita. Nah pentingnya relasi dengan Tuhan ini juga diutarakan di dalam Alkitab. Jadi relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Sehingga digambarkan ada begitu banyak yang namanya relasi antara umatnya dengan Tuhan. Contohnya pokok anggur dengan carang. Saya suka itu sekolah anak minggu. Yesus pokok dan kita carangnya. Apa? Tinggallah di dalamnya. Terus Yesus pokok, kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Selanjutnya apa? Pastilah kau akan berbuah. Pernah lihat ranting menghasilkan buah sendiri tanpa terhubung dengan pohonnya? Wah ajaib itu kalau sampai ada ranting keluar buahnya gitu, nggak ada pohonnya. Enggak saudara. Berarti ranting dengan pohon harus selalu terhubung. Ketika dia terhubung pasti dia akan menghasilkan buah. Pokok anggur kalau cuma rantingnya aja nggak ada buahnya, dijadikan apa saudara? Kayu bakar sama Bang Dani. Ya kan Bang Dani? Untuk apa? Benar nggak? Ranting yang tidak menghasilkan buah, yang tidak terhubung dengan pohonnya jadi kayu bakar. Berarti kalau kehidupan kita ini ingin menjadi kehidupan yang berbuah, kehidupan yang bermakna, ya harus terhubung. Itulah pentingnya relasi. Yang digambarkan seperti pokok anggur dengan carang-carangnya. Relasi juga seorang bapak dengan anak-anaknya. Seorang pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Seorang tukang periuk dengan tanah liat yang di tangannya. Seorang raja dengan rakyatnya. Seorang tuan dengan hambanya. Seorang sahabat dengan sahabat dekatnya. Seperti lagu Yesus kaulah sahabatku. Benar gak sih saudara? Siapa yang sering nyanyikan itu? Ya kan? Itu saudara digambarkan seperti sahabat karena begitu dekatnya. Seekor induk raja wali dengan anak-anaknya. Seorang tukang perhiasan dengan emas atau perak yang sedang dibentuknya.
sebuah kota yang dikelilingi oleh benteng yang teguh dengan penduduk yang diam di dalamnya, dan masih banyak gambaran lainnya. Semuanya ini menunjukkan kekayaan dan kepelbagaian dimensi dari relasi Tuhan dengan kita sebagai umatnya. Wow, ada banyak sekali gambaran saudara seperti yang saudara lihat. Itu menunjukkan pentingnya relasi dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, di antara berbagai metafora relasi Tuhan dengan umatnya yang ditulis dalam Alkitab ini, salah satu gambaran yang terindah adalah relasi antara seorang gembala dengan kawanan dombanya. Kemarin itu saya waktu kami ada pertemuan spiritual formation, nanti ini yang nanti tim di sini lokal nanti kan ada spiritual formation, nanti kita ada diskusi itu. Kamu melihat Tuhan sebagai pribadi apa? Ada yang bilang melihat Tuhan sebagai guru, ya, guru yang mengajar jalan-jalan kebenaran, mengajar yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang tidak bisa melakukan bisa menjadi melakukan. Nah, dia melihat Tuhan itu sebagai guru. Lalu ada Tuhan yang melihat sebagai sahabat yang dekat. Karena saking dekatnya, mohon maaf ya, salah satu peserta itu ada orang dari suku lokal. Suku lokalnya itu kan masih pakai cawat gitu. Ya. Karena Tuhan itu begitu dekat, ya, mau saya pakai cawat sekalipun saya berdoa sama Tuhan tidak menjadi masalah. Karena dia begitu dekat dengan saya, bahkan dalam keadaan saya pakai cawat sekalipun. Gitu ya. Lalu ada yang berkisah, kalau saya pribadi saya ditanya ketika pertanyaan ini, saya menggambarkan Tuhan itu seperti gembala. Saudara sering lihat gembala ngangon domba? Pernah nggak gembalanya sengaja mencelakakan dombanya? Pernah nggak gembala itu sengaja membuat dombanya kelaparan? Pernah nggak gembala itu sengaja gak kasih dombanya minuman? Pernah nggak gembala itu bawa kambing dombanya makan yang rumput yang kering? Saudara lihat itu, gambaran seorang gembala itu. Makanya saya ketika ditanya Tuhan itu seperti apa, saya bilang Tuhan itu seperti seorang gembala. Makanya Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membawa aku ke jalan yang benar. Ia membawa aku ke padang rumput yang hijau. Amin. Saudara, dengan Tuhan itu seperti Tuhan adalah gembalanya dan Anda adalah kawanan. Kawanan apa saudara? Kawanan apa saudara? Hai domba-domba Tuhan, katakan kanan kiri saudara. Hai domba-domba Tuhan. Ya saudara. Nah kalau kita ingin hidup kita tahun ini level up, maka mau tidak mau kita harus berelasi dengan Tuhan yang merupakan sang gembala tersebut. Saudara, seperti yang saya bilang, seorang gembala tidak akan pernah menuntun kawanan dombanya untuk kelaparan, untuk kehausan, untuk makan makanan rumput yang kering. Pernah enggak? Bapak Ibu saudara-saudari, dalam kerangka Tuhan sebagai gembala dan kita adalah kawanan dombanya, saya mengajak kita membaca Yohanes ya, pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, ayat 27 sampai ayat 28. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan. Perihal Tuhan sebagai gembala, kita adalah kawanan dombanya ya. Saya baca ayat 14, Bapak Ibu baca ayat 27 sampai ayat 28 dengan suara serempak dan nyaring. Saya 14 dulu, firman Tuhan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 27, 1, 2, 3 ya.
Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita ambil waktu teduh sejenak meresponi firman Tuhan ini. Mari ambil waktu teduh, renungkan firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau adalah gembala kami, gembala yang baik. Gembala yang tidak akan pernah meninggalkan kawanan dombanya. Gembala yang mengenal setiap domba-dombanya. Gembala yang mengerti setiap keperluan domba-dombanya. Gembala yang baik yang menuntun kami ke air yang tenang. Gembala yang baik yang menuntun kami ke jalan yang benar. Gembala yang baik yang menyediakan pertolongan di dalam segala musim keadaan. Gembala yang baik yang menuntun kawanan dombanya kepada padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami Tuhan hari ini, Yesus gembala kami, supaya kami semakin memahami kebenaran firman Tuhan tentang relasi Tuhan sebagai gembala dan kami umat-Mu sebagai domba-domba-Mu ya Tuhan. Agar kehidupan kami adalah kehidupan yang senantiasa dituntun oleh Tuhan, menuju ke jalan yang benar, ke arah yang benar, sehingga kehidupan kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang Bapak Ibu baca ya di Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 14, 27 sampai 28 ini, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang siapakah dirinya. Di ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku, dan setiap orang yang mengikut Yesus, yang percaya kepada Yesus, itu diumpamakan seperti apa saudara? Domba-domba. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, Tuhan Yesus sampaikan di depan para pemuka-pemuka agama Yahudi, di depan juga orang-orang Yahudi yang saat itu bertanya-tanya tentang siapakah pribadi Yesus. Apakah Yesus ini sebagai Sang Mesias? Mereka bertanya-tanya itu. Nah, tetapi Tuhan Yesus sampaikan siapakah dirinya. Bahwa dia adalah seorang gembala yang baik. Dan untuk membedakan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus memberi contoh orang-orang Farisi sebagai gembala-gembala upahan. Ya, gembala-gembala upahan, gembala-gembala upahan, gembala-gembala bayaran, bukanlah gembala yang baik, yang kalau serigala datang, dombanya ditinggalkan. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak, aku gembala yang baik. Bahkan kalau aku sampai rela mengorbankan nyawaku demi domba-dombaku. Nah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini, orang-orang Yahudi pasti langsung ngeh berbicara Tuhan sebagai gembala. Kenapa? Karena Mazmur pasal yang ke-23 yang ditulis oleh Daud itu pasti sangat melekat dalam kehidupan orang Yahudi. Sehingga ketika Tuhan Yesus sampaikan, akulah gembala yang baik, mereka langsung ngeh, oh seperti apa yang dicatat dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Mereka mengerti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang menuntun ke air yang tenang, yang membawa ke padang rumput yang hijau, yang menyegarkan jiwa, membawa ke arah yang benar. Nah, mereka sudah langsung mengerti Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, ketika mereka mendengar pernyataan Tuhan Yesus ini, ya tentu mereka sudah sangat mengerti apa itu seorang gembala, atau lebih tepatnya Tuhan sebagai seorang gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi kawanan domba, tuntunan atau bimbingan dari gembala itu sangatlah mereka perlukan. Kenapa? Karena kawanan domba memerlukan tuntunan agar mereka dapat apa? Memperoleh makanan. Selain itu mereka juga mudah tersesat dan sangat memerlukan perlindungan terhadap hewan-hewan buas yang hendak memangsa. Tuh, di zaman dahulu yang namanya gembala itu sangat penting. Kalau saudara ingat cerita Daud.
Daud itu jarang pulang ke rumahnya, saudara, ya kan? Makanya ketika Samuel mau mengangkat, ya kan, raja, kan dipanggil itu anak abang-abangnya si Daud semuanya. Bukan ini. Habis anakmu, nggak ada lagi katanya kan gitu. Bapaknya aja sampai lupa. Oh, masih ada satu lagi, di mana? Di padang katanya, sedang menggembalakan domba. Kenapa? Karena domba itu, zaman dahulu itu, kalau nggak dituntun oleh gembalanya, nggak dapat makanan. Kalau nggak dituntun oleh gembalanya, dia bisa tersesat. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus, berapa ekor domba? 100 domba. Hilang 1 ekor tersesat, kan gitu katanya. Yang kalaupun hilang tetap akan dicari. Itu artinya domba kalau nggak ada gembalanya itu bisa tersesat. Dan yang kemudian zaman dahulu, zaman sekarang juga kalau saudara nonton di YouTube, ya kan, di daerah-daerah Mongol sana, daerah Cina sana, itu kan kawanan dombanya itu harus dijaga. Kalau enggak serigala datang, saudara. Saya suka nonton itu Animal Planet gitu, ya kan. Dijaga dia sampai ada pelihara anjing kanggal, ya kan. Pelihara ada tembak-tembak sniper. Karena apa? Ada hewan buas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, tentang hal ini, kalau kita mengamati, ya, bukankah kondisi yang sama yang kita alami? Sebagai contoh, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang setiap hari itu membuat keputusan. Bayangkan kalau keputusan Anda salah. Bayangkan kalau keputusan Anda keliru, sehingga kemudian Anda tersesat. Seperti lagu, dan tak tahu arah pulang. Padahal kita belajar minggu lalu, keputusan yang tepat akan menjadikan kehidupan kita bahagia. Tapi kalau keputusannya keliru, arahnya keliru, membuahkan apa, saudara? Penyesalan. Kemarin siapa yang bilang sama saya? Saya lupa, Dani atau Tian atau siapa? Penyesalan memang selalu datang terlambat gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita perlu dituntun oleh Tuhan. Sama seperti domba tadi perlu dituntun oleh gembalanya supaya dia tidak tersesat. Sama seperti domba tadi, kita juga perlu dituntun Tuhan supaya kita berjalan ke arah yang benar. Supaya Pak Andreas, Pak Paro, Bang Melki, Bopo Justin, semua kita yang ada di sini tidak tersesat. Amin, saudara. Belum lagi di zaman kita sekarang ini banyak loh hewan-hewan buas. Tentu saja bukan yang dimasukkan hewan-hewan liar, tetapi manusia-manusia dalam tanda kutip yang buas, yang hendak mencelakakan, yang siap menerkam kapan kita lengah. Benar nggak sih Bapak Ibu? Benar nggak sih Bapak Ibu? Ini kondisi yang sama yang kita alami hari-hari ini. Di minggu lalu kita belajar bahwa dunia ini dalam keadaan gelap. Mana yang baik? Mana yang benar? Mana yang salah? Mana yang keliru? Sekarang sudah abu-abu, saudara. Saya kemarin bilang kita hidup di zaman yang namanya hyper truth. Kebohongan yang diulang-ulang menjadi satu kebenaran. Saudara kan lihat kan? Saya kemarin, ya, kalau zaman dahulu anak-anak makan harus dikunyah. Supaya kalau dikunyah makanan itu, ya kan, nanti dicernanya bagus. Tapi kan ada TikTok challenge yang makan tanpa dikunyah, langsung ditelan. Keponakan saya terinspirasi si baby. Dia ambil makanan, dia tanpa mengunyah langsung, saya bilang, kamu tadi keselak. Kenapa kamu mengikuti itu? Iya, nonton di TikTok. Mana yang benar, mana yang salah, udah sekarang abu-abu, saudara. Nah, kalau
kalau saja kalau. Makanya ini coba saudara renungkan. Ya, kalau saudara tidak menerima tuntunan Tuhan di zaman yang sekarang ini, saudara bisa tersesat. Saudara bisa salah arah. Benar nggak sih saudara? Coba renungkan dulu. Kan banyak sekarang kan, udah tahu statusnya bersuami, udah tahu statusnya beristri. Tapi nggak apa-apa lah chat-chatan dengan orang lain. Bener nggak zaman sekarang ini? Cobalah jujur saudara. Bener nggak sih? Kalau tidak dituntun oleh Tuhan, ini bisa tersesat. Bener nggak? Bisa melangkah ke arah yang salah. Berapa banyak perselingkuhan terjadi karena isu apa sih? Pertamanya cacatan, bukan? Benar nggak saudara? Ya kan? Padahal statusnya sudah bersuami, statusnya sudah beristri. Kalau nggak menerima tuntunan Tuhan yang kayak gini ini, bisa melangkah ke arah yang salah. Dan yang kemudian tersesat, yang kemudian bablas angin nih saudara. Ya kan saudara? Oleh karena itu kita perlu tuntunan Tuhan di kondisi, di keadaan saat ini. Sama seperti domba ini, perlu tuntunan gembalanya. Untuk dia ke arah yang benar, untuk berjalan, untuk tidak tersesat, untuk bisa dijaga, dihalau dari kawanan hewan-hewan buas. Sama saudara. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, berarti di sini kita sangat memerlukan tuntunan Tuhan. Ya, kita sangat perlu bimbingan Tuhan sehingga kita di dalam hal ini dimampukan untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Karena kita dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, guide by His light, kita dimampukan untuk membuat apa saudara? Keputusan-keputusan yang tepat. Supaya saudara tidak salah arah, supaya saudara tidak tersesat, supaya saudara tidak tahu arah jalan pulang, supaya saudara tidak diterkam oleh dalam tanda kutip hewan-hewan buas. Saudara perlu bimbingan Tuhan. Amin saudara. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita memperhatikan perkataan Tuhan Yesus, maka kita dapat mengambil pelajaran untuk kita dapat hidup dalam bimbingan Tuhan. Ini yang perlu saudara lakukan. Apa? Membangun keakraban dengan, katakan kanan kiri saudara, bangun keakraban dengan Tuhan. Ya. Coba gini, ngomong sama kanan kiri saudara. Saudara tanya gini, mau dibimbing Tuhan? Bangun keakraban dengan Tuhan. Ya saudara ya. Bang Melki sama Pak Andres coba senggol juga gini ya kan. Nah, jangan diam-diaman aja, saling mengingatkan. Nah ya, mau dibimbing Tuhan, bangun keakraban dengan Tuhan ya saudara. Bapak Ibu Saudara-saudari ya, membangun keakraban dengan Tuhan ini yang Tuhan Yesus istilahkan dengan mengenalnya. Itulah yang dikatakan ya di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Yang kemudian saudara baca dengan suara serempak dan nyaring, 1, 2, 3, ya. Masih lemah, 1, 2, 3, ya. Pertanyaan saya, saudara sudah mengenal gembala saudara? Pertanyaan saya, saudara sudah mengenal gembala saudara? Jangan ragulah saudara. Kok kadang ragu-ragu ini kita bingung ini. Kan firmannya tadi berkata, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Dan kemudian domba-dombaku dikatakan apa? Pertanyaan saya, sudahkah Anda mengenal gembala saudara? Yang dimaksudkan Tuhan di sini ya, bukan Pak Stephen ya. Ingat ya. Apakah saudara sudah mengenal gembala saudara?
Pak Paru cuma menghela nafas dia. Jawab Pak Paru. Jangan menghela nafas, jawab. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang berulang kali disampaikan ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Beda antara antara tahu dan kenal. Sekali lagi, beda pengertian antara tahu dan kenal. Pertanyaannya gini, Bang Dani, kenal nggak tahu nggak Pak Prabowo? Kasih tahu. Dari mana? Dari internet, dari membaca buku. Tapi kalau ditanya, Bang Dani kenal nggak Pak Prabowo? Belum tentu kenal. Kenapa? Karena Bang Dani belum pernah berelasi dengan Pak Prabowo. Saya pernah beberapa kali mengistilahkan cerita ini. Ini mohon maaf ya Bu Ani, saya pinjam ilustrasinya ini. Karena ini sangat tepat. Satu kali ada seorang datang ke pabrik ya kan. Dia tahu bahwa pemimpin pabrik itu Pak Philip. Dengan PD-nya dia bilang, saya mau bertemu dengan Pak Philip. Enggak taunya Pak Philip ada di situ. Cuma karena dia tahu doang, tapi dia nggak kenal. Kenapa? Karena nggak pernah berelasi dengan Pak Philip. Sehingga ada pun orangnya di situ, dia masih mencari. Mau ketemu Pak Philip katanya. Padahal orangnya di situ, saudara. Itu ilustrasi yang sangat tepat itu, saudara. Tahu belum tentu kenal. Sekedar tahu. Pada waktu itu tahu pemimpin pabrik Jordan Pak Philip. Tapi waktu ada di situ, dia tidak dapat mengenalinya. Nah, saudara, pertanyaan saya, dengan Tuhan, saudara tahu atau kenal? Yakin? Yakin? Sekali lagi yakin? Amin, luar biasa MDC tebing tinggi ya. Tepuk tangan dong buat diri saudara ya. Haleluya ya. Kenapa? Karena tahu itu berbicara pengetahuan secara kognitif. Tetapi yang namanya kenal itu berbicara pengetahuan yang didasarkan relasi. Saudara, kalau sekedar tahu, kita sering mendengarkan khotbah. Kalau sekedar tahu, kita sering mendengarkan YouTube. Kalau sekedar tahu, kita sering mendengarkan ceramah di mana aja tentang Tuhan. Tetapi kalau kita tidak membangun relasi dengan Tuhan, maka kita belum kenal siapa itu Tuhan. Seringkali orang Kristen terjebak dalam kehidupan yang namanya cukup tahu. Tetapi dia tidak mengenal karena tidak berelasi. Nah, di sini di ayat ini dikatakan domba-dombaku apa saudara? Apa saudara? Berarti saudara harus apa? Kenal. Bukan hanya sekedar tahu. Yang namanya mengenal berarti Anda harus membangun relasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu ya mengenal siapa Tuhan. Kalau kita hanya sekedar tahu ya, itu tidak akan menolong kita di dalam yang namanya mengambil keputusan yang tepat. Bapak Ibu Saudara-saudari ya, melalui Alkitab saudara dapat mengenal tuntunan Tuhan yang bersifat prinsipil seperti jangan mencuri, jangan menipu, jangan berzina, dan berbagai prinsip kebenaran yang lainnya. Sedangkan melalui keakraban dengan Tuhan, karena ada relasi, saudara akan dapat mengenal tuntunannya yang bersifat spesifik melalui Roh Kudus yang berbicara kepada saudara. Ini beda saudara. Kalau secara pengetahuan saudara bisa baca banyak dalam Alkitab. Tetapi kalau saudara berelasi dengan Tuhan, di dalam hal-hal yang tertentu, saudara akan mendengar tuntunannya secara spesifik.
Saya pernah menceritakan ini. Waktu itu zamannya penipuan. Ya kan? Ada orang WA saya, pertama telepon, enggak saya angkat. WA, sudah saya kirim Pak ke rekening pembangunan gereja Bapak, dana sekian katanya. Dikirim berserta dengan slipnya saudara, nampak asli sekali saudara. Oh namanya kita saat itu, wow puji Tuhan, wow. Tapi dia bilang lagi, Pak cuma itu uangnya lebih Pak. Harusnya sama Bapak cuma berapa gitu, dari totalnya itu berapa juta, itu lebih Pak, Bapak pulangkan ke saya lagi ya, balikkan transfer lagi. Karena yang ditransfer itu harusnya katakanlah kalau nggak salah saya 15 juta, Bapak itu hanya dapat jatahnya 10 juta. Tapi admin saya mentransfer Bapak kelebihan, balikkan lagi Pak 5 juta lagi. Saya udah Bu Istinop udah, oh iya ya Pi, sama saya, oh iya ya Pi, kita bilanglah sama Bu Ani supaya ditransfer balik. Kalau sempat saya dengar itu suara tuntunan yang nggak benar, habis saudara, rugi gereja 5 juta saudara. Tapi saat itu Roh Kudus itu benar-benar, itu yang saya alami nyata sekali. Kamu jangan percaya. Mendadak itu loh saudara, saya benar-benar mau pergi. Karena slipnya itu asli banget saudara, asli banget. 15 juta, namanya mengirimnya, nama gereja kita GKPB MDC kan rekening pembangunan. Benar sekali saudara. Saya sudah mau bergerak, tapi tuntunan Tuhan, jangan kau pergi. Itu penipuan. Itu loh benar saudara. Saya langsung tersentak. Langsung saya bilang, kayaknya ini gak mungkin ini. Kok bilang ini penipuan? Coba dululah dicek. Ternyata kosong saudara. Hancur Nur. Kalau sempat saya berangkat hari itu saudara, gereja kita udah tumpur 5 juta saudara. Iya. Jadi itu kadang tuntunan Tuhan itu yang spesifik itu yang begitulah saudara. Kalau saya tadi mengikuti pikiran saya, pengetahuan saya pasti udah tersesat itu saudara. Saya sudah salah arah, saya salah jalan saya. Yang ada kemudian apa? Penyesalan. Itu yang sampai hari ini saya sangat berkesan tentang tuntunan Tuhan. Amin. Saudara tahu banyak isi Alkitab, bagus sekali pengetahuan kognitif. Tapi saudara harus juga mengenal. Karena mengenal itu berbicara apa? Relasi, ada relasi. Sehingga di momen yang spesifik ya, saudara akan menerima tuntunannya. Amin. Yang kedua saudara, ya, Bapak Ibu saudara-saudari, hidup dalam bimbingan Tuhan yang pertama kita perlu bangun keakraban dengan Tuhan karena kita kenal, kita dekat secara spesifik Tuhan itu menuntun kita. Yang kedua, membuka hati terhadap suara Tuhan. Katakan kanan kiri saudara lagi, mau dibimbing Tuhan? Buka hati. Ulangi, mau dibimbing Tuhan? Buka hati ya. Tian sama Kak Anggi dulu, diingatkan dulu. Mau dibimbing Tuhan? Buka hati. Haleluya, amin saudara. Ya, ini anak-anak muda ini hari Sabtu sering datang ke rumah saya ini. Dan ini memang suka ikan dia. Ya, Tian juga udah mulai suka ikan kayaknya bang. Oh suka ikan gitu lah, haleluya ya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, membuka hati terhadap suara Tuhan. Yang dimaksudkan di sini adalah membuka hati terhadap tuntunan Tuhan. Keterbukaan itu sangat diperlukan, sebab kalau Tuhan menuntun tapi kita menutup hati, maka tidak ada artinya. Maka tidak ada gunanya. Nah, hal ini sama seperti kalau saudara mengikuti uraian firman Tuhan yang dibawakan hari ini, di saat yang sama pikiran saudara sedang melayang ke sana kemari, maka kalaupun secara fisik telinga saudara menangkap suara saya, namun tidak ada perkataan yang akan masuk ke dalam pikiran saudara. Ada amin? Haleluya. Ini firman Tuhannya pas sekali, amin saudara. Nah, bukankah hal ini yang sering terjadi di dalam ibadah, ya?
Dua orang datang beribadah bersama-sama. Mereka duduk berdampingan. Saat lagu pujian dinyanyikan, mereka juga bernyanyi bersama-sama. Saat khotbah disampaikan, mereka sama-sama mendengarnya. Ketika pulang, yang seorang dengan penuh antusias berkata, "Puji Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah hari ini benar-benar menjawab pertanyaan hati saya. Khotbah hari ini sangat menguatkan iman dan menolong saya untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan di dalam hidup ini." Ini orang yang pertama. Nah, berlainan dengan orang yang pertama. Orang yang kedua menjawab dengan wajah muram. Dia berkata, saya nggak dapat apa-apa di khotbah hari ini. Bahkan saya juga nggak ingat apa yang disampaikan, apa yang dikhotbahkan hari ini. Bahkan justru ketika khotbah disampaikan, saya mengantuk. Saya sangat bosan. Apa yang membedakan di antara kedua orang ini? Apa saudara? Apa yang membedakan? Kurang semangat. Apa yang membedakan? Itu yang membedakan, saudara. Orang yang pertama datang dalam ibadah dengan hati yang haus untuk mendengar suara Tuhan, sehingga di sepanjang ibadah ia membuka hatinya untuk mendengarkan suara Tuhan. Sedangkan orang yang kedua mengikuti ibadah secara apa? Asal-asalan. Sementara ibadah berlangsung, tubuhnya hadir di tempat ibadah, namun pikirannya kemana? Sedang melayang-layang. Ini Pak Bambang tepat kali menyusunnya ini hari ini, saudara. Ini bukan karangan Pak Sipen, saudara. Haleluya. Haleluya. Artinya secara fisik telinganya mendengar uraian firman Tuhan. Namun secara batinia ia bersikap tertutup terhadap suara Tuhan. Akibatnya ketika Tuhan berbicara, ia tidak dapat mendengar suara Tuhan yang menuntun umatnya. Oleh karenanya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 tadi, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut. Domba-dombaku apa? Apa saudara? Dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal. Saudara mendengar suara Tuhan hari ini, amin? Saudara mendengar hari ini firman Tuhan, amin? Bukan secara fisik telinganya hadir, tapi secara batinnya juga hadir pikiran saudara di tempat ini, amin. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, di sini Tuhan Yesus berkata bahwa domba-dombanya, yaitu orang-orang yang mengikut Dia, harus mendengarkan suaranya. Nah, kata mendengar itu dalam bentuk present indikatif aktif. Itulah bentuk kata kerja yang menunjukkan sikap secara aktif dan bersikap terus menerus atau present indikatif. Sehingga ayat ini, ayat 27 ini, kalau diterjemahkan menggunakan kata kerja seperti yang dimaksudkan di sini, akan didapat diterjemahkan begini, saudara. Domba-dombaku, apa dikatakan? Apa dikatakan? Terus menerus. Secara aktif apa? Mendengarkan suaraku. Bapak Ibu saudara-saudari, kalimat ini menunjukkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa bersikap aktif. Aktif dan juga terbuka terhadap tuntunannya. Keterbukaan yang dapat kita wujudkan dengan setiap hari ketika kita mengawali hari dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tuntunlah hidupku. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab
aku ini apa? Inilah perkataan yang disampaikan Imam Eli kepada Samuel yang saat itu dipanggil Tuhan. Imam Eli mengajarkan supaya Samuel berkata, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku ini. Mari saudara, saya ajak ini saudara mengawali setiap hari. Jangan doanya cuma laporan saudara, amin. Bukan salah ya, cuma Tuhan kan taunya. Benar gak sih saudara? Bukan salah, cuma taunya Tuhan. Pak Andreas pergumulannya apa, Pak Rolin apa, Pak Daniel apa, Bang Melki apa, Bopo Jasin, Tuhan tahu nggak? Tahu nggak? Sekali lagi, tahu nggak? Jadi saudara nggak perlu buat laporan panjang, Tuhan tahu. Tetapi sekali waktu saudara perlu berdoa seperti ini. Amin. Apa firmannya? Apa doanya? Berfirmanlah ya Tuhan. Sebab apa? Aku ini mendengar. Tapi hati-hati. Begitu saudara doa gini, takutnya Tuhan langsung tuntun saudara. Tapi habis itu saudara gak mau mendengar. Aduh saudara, jangan sampai saudara. Amin. Hari ini Pak Paro berdoa, contoh nih ya, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku ini mendengar. Pak Paro, hari ini kau harus mengampuni. Itu pula yang susah Tuhan. Nah jangan saudara. Ada amin? Jangan saudara. Ketika berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku ini mendengar. Buka amin. Amin saudara. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir ya. Yang terakhir ini enak nih saudara, kalau udah terakhir ini. Udah kebayang kita KFC di rumah saudara ya. Yang ketiga adalah menaati tuntunan Tuhan. Tanya, bilang kanan kiri saudara lagi, mau dibimbing Tuhan? Taati tuntunan Tuhan. Mak Paro coba tolong bilang sama Pak Paro, dari tadi diam-diam mana aja loh. Padahal relasinya suami istri kan dekat ya. Coba saya mau dengar dulu Pak Paro, coba katakan ke Mak Paro, mau dibimbing Tuhan? Taati tuntunan Tuhan. Haleluya. Haleluya ya. Saudara-saudari, sikap ketaatan ini sangat penting. Kalau kita secara terus-menerus menolak, mengabaikan tuntunan Tuhan, maka lama-kelamaan hati nurani kita pun menjadi tumpul. Nah ini yang saudara harus hati-hati ya. Ketika Tuhan sudah menuntun, tapi kita terus menolak, ini hati nurani kita pun akan menjadi tumpul, dan kita kemudian menjadi tidak lagi peka. Oleh sebab itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 Tuhan Yesus berkata begini ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan dikatakan apa? Ini saudara perhatikan ya. Kalau seorang gembala itu sudah memanggil dombanya, dituntunnya domba-dombanya itu pasti mengikuti gembalanya. Bapak Ibu saudara-saudari ya, di sini bukan hanya Tuhan berkata saja bahwa domba-dombanya itu harus mendengar suaranya, tetapi domba-dombanya harus mengikuti Dia. Saudara mau mengikut Tuhan? Saudara mau mendengar suara Tuhan? Saudara mau mengenal Tuhan? Amin. Mengenal, mendengar, mengikuti. Artinya domba-domba itu mengikuti atau menaati tuntunan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sebab kalaupun kita mendengar suara Tuhan, tetapi kalau kita tidak mentaati tuntunan yang Tuhan berikan, maka suara Tuhan yang kita dengar itu tidaklah akan ada. Coba saudara renungkan. Dalam kehidupan saudara, sering enggak Tuhan itu berbicara dalam hati nurani kita?
tentang segala sesuatu, entah tentang memberi, entah tentang mengasihi, entah tentang mengampuni, entah tentang yang lain atau bersikap. Sering nggak gitu? Tapi kita kadang-kadang merasa apa? Nggak mau, nggak jangan, belum waktunya. Lama-lama tuntunan itu tidak lagi kita dengar. Benar nggak saudara? Dulu sebagai contoh, orang ketika satu kali mencuri, pasti hati nuraninya berbicara kan? Jangan mencuri, berdosa itu, perbuatan yang nggak benar itu. Tapi dia mencuri lagi. Ada hati nurani berkata gitu lagi, jangan lagi, jangan, stop lah. Tapi masih dia lakukan lagi. Dia abaikan suara dari hati nurani itu. Apa yang terjadi kemudian? Gak peduli saudara. Akan terus mencuri. Kenapa? Gak ada lagi yang bisa menuntun hidupnya. Dia udah peka. Nah, itu saya sering mendengar tuh orang di asrama ya kan. Yang suka mencuri saudara. Itu dulu saya yakin, waktu pertama kali mencuri, pasti ada suara hati yang menuntun. Benar nggak saudara? Tapi ketika lama-lama diabaikan, lama-lama orang tersebut menjadi peka. Bukan peka, peka. Nggak mau mendengar lagi. Menjadi tumpul. Benar nggak saudara? Benar nggak saudara? Orang yang keras kepala, saya yakin dahulunya nggak keras kepala. Iya kata Westin apa? Tapi karena dia sering mengabaikan, lama-lama dia akan menjadi tumpul dan akan menjadi keras kepala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, seperti yang disampaikan di sini, ya, ternyata berkaitan dengan ini tidak terlepas dari realita bahwa ternyata manusia itu adalah makhluk yang memiliki kebiasaan. Bahkan manusia itu dibentuk oleh kebiasaannya. Saya ulangi nih, bahkan manusia itu dibentuk oleh kebiasaannya. Saya kadang-kadang, ini hanya contoh ya saudara ya. Ini bukan bermaksud menyinggung siapapun, ini hanya contoh, ya kan. Misalnya seorang ibu gitu ya kan. Udah dibilang, anakku jangan mandi malam. 1 kali nggak didengar. Anakku jangan mandi malam, 2 kali nggak didengar. Bu Elvi jangan lihat Tian matanya. Ini hanya contoh ya. Tetapi karena anak itu terus ya dengan kebiasaannya yang sama, dia mandi malam terus. Lama-lama dia tidak peduli nasihat itu untuk tidak mandi malam lagi. Kenapa? Peka dan tumpul. Itu hanya contoh kecil. Kalau contoh yang besar saudara renungkanlah dalam kehidupan kita masing-masing. Tentang bagaimana ketika kita mengabaikan, lama-lama kita menjadi tumpul. Karena kita sangat dibentuk oleh kebiasaan. Tentang hal ini, Ian Newby Clark, seorang psikolog dan pengajar di University of Guelph di Ontario, Kanada, di dalam bukunya yang berjudul We Are Creatures of Habit, ia berkata bahwa sebagian besar perilaku seseorang adalah karena kebiasaan-kebiasaan dalam diri orang tersebut. Beberapa waktu yang lalu dalam suatu studi research yang dilakukan oleh University of Pennsylvania ya, yang 40% setiap hari yang kita lakukan adalah kebiasaan. Bayangkan gitu, hampir separuhnya saudara makan, minum, tidur, bertindak apapun itu adalah kebiasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk karena tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan itu tidak akan pernah menjadi kebiasaan kalau hanya 1 kali dilakukan, betul? Tetapi karena berulang-ulang itu menjadi satu terlambat 1 kali. Itu namanya kebetulan. Terlambat 2 kali itu namanya masih tidak sengaja. Tapi kalau 3, 4, 5 kali itu namanya sengaja dan kebiasaan. Karena apa? Dilakukan berulang-ulang. Hingga akhirnya menjadi apa? Kebiasaan.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini yang selanjutnya yang sangat penting. Bahwa kebiasaan yang terbentuk dalam diri kita itu yang kemudian entah membuat hati nurani kita menjadi tajam, atau yang kemudian bisa membuat hati nurani kita semakin tumpul. Ini coba anak-anak muda ini renungkan ini, khususnya anak-anak muda ya, yang belum berkeluarga, anak-anak muda ya. Bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini Anda lakukan? Apakah itu membuat Anda semakin tajam, atau yang kemudian membuat Anda semakin tumpul? Kalau dulu dibilangi mamanya sekali langsung gerak, sekarang sampai capek mamanya, anaknya tetap duduk di situ. Karena kebiasaannya yang tidak mau mendengar orang tuanya. Haleluya. Ya. Kebiasaan kita untuk menaati tuntunan juga hal yang sama, Bapak Ibu, akan membuat kita itu semakin peka. Kalau Tuhan menuntun, kita kerjakan, kita akan lama-lama semakin peka. Ya, saya suka ini sama Bu Istinop ini. Ya, kalau kami pelayanan gitu ya, yang satu kali waktu kami pernah melayani di rumah sakit Bayangkari ya kan sama Bu Istinop. Nah, Bu Istinop ini selalu dia terbuka untuk mendengar tuntunan Tuhan. Sehingga ketika ada yang meminta didoakan, Tuhan itu semacam kasih tuntunannya secara spesifik. Bahkan kalau saya bilang, kalau soal peka terhadap suara Tuhan, Bu Istinop lebih peka. Kenapa? Karena kadang saya agak ngeras-ngeraskan hati saudara. Seperti yang tadi saudara. Kalau Bu Istinop dia benar-benar terbuka. Itu saudara luar biasa loh. Ketika kami mendoakan itu, ya, nggak tahu selesai firman Tuhan, ada yang minta tolong doakan Pak gini. Nah, Bu Istinop doakan. Ternyata ketika Bu Istinop membuka tuntunan Tuhan, Tuhan itu sampaikan, problemnya orang ini tuh gini, problemnya ini tuh dirasakannya begini, ininya begini. Itu tepat aja saudara, yang didoakan itu nangis-nangis sampai berlinang-linang air mata saudara. Gitu-gitu saudara. Saya sampai bilang, Tuhan tadi ngomong apa? Gak tahu Pi, pas waktu doa yang pribadi yang ini, Tuhan sedang ingatkan dia berbeban berat gini-gini. Gak tahu Pi, sedang yang ini berdoa, Tuhan ingatkan gini-gini. Yang kemarin saya khotbah di Kejaksaan, hal yang sama juga. Mereka ketika selesai khotbah, tolonglah didoakan. Ya saya hanya mendoakan sebagai hamba Tuhan. Kalau soal berdoa mendengar peka tuntunan Tuhan, Bu Istinop maju. Saya undang Bu Istinop langsung maju ke depan saudara. Ya, Bu Istinop maju doain. Nah, Tuhan sampaikan. Kok ibu ini berbeban berat, nampaknya begini gini. Tuhan kasih sesuatu, pasti ada pergumulan yang berat. Ternyata yang didoakan sedang mengalami pergumulan berat, cuma belum cerita dia apa. Sampai nangis-nangis saudara. Saya orang-orang Kejaksaan bisa juga nangis rupanya. Saya pikir gitu saudara. Saya kira kita aja yang berbuat berat saudara. Ternyata mereka rupanya jelas juga saudara. Ya, tetapi saya percaya kenapa Bu Istinop itu bisa semakin peka, karena dia membiasakan dirinya untuk mendengar tuntunan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan berbicara tentang sesuatu di hati nurani, kita peka melakukannya, semakin kita akan terus diberi tuntunan Tuhan. Tapi kalau kita dituntun Tuhan, kita keras-keraskan hati kita tutup pintu hati kita peka-pekakan, gak mau dengar, maka Tuhan tidak akan lagi kita dengar tuntunannya. Benar gak? Seringkali kan begitu kita. Benar Bapak Ibu? Kita peka-pekakan. Dang tohoi. Gak betul itu. Gak benar itu. Gak mau aku. Lama-lama kebiasaan itu membuat kita tidak lagi menjadi tajam, tapi tumpul. Saya suka ini mendengar cerita. Ini sedikit lagi ya saudara, enak nih kalau kesaksian-kesaksian gini. Saya mendengar pernah cerita seorang jemaat, ya kan? Ketika dia beribadah, ketika waktunya memberi persembahan, Tuhan tuntun dia, kasih uangmu yang ada di kantong itu.
Tuhan, ini nanti uangnya tinggal ongkos sama uang rokok ini. Gak mungkin ini dikasih semua ini Tuhan. Tapi Tuhan bilang kasih semua. Nah, di saat yang bersangkutan peka, ada tuntunan Tuhan. Yang bersangkutan kasih. Ya, ini orangnya ada loh yang menceritakan. Dia kasih. Tetapi yang kemudian Tuhan gantikan apa yang dia kasih dengan yang lebih lagi. Kalau seandainya dia menutup diri, peka dia, apa Tuhan kasih semua, enak kali, ini mau beli rokok ongkos ini, gak bisa. Dia tidak akan mendapatkan yang lebih lagi dari apa yang dia sudah berikan, saudara. Benar gak saudara? Amin. Coba kita renungkan, berapa kali kita sering tidak peka terhadap yang seperti itu. Kita menutup diri, hingga lama-lama kita menjadi tumpul. Mau dibimbing Tuhan? Mau dibimbing Tuhan? Ingat ini saudara ya, hidup dalam bimbingan Tuhan, kita perlu menaati tuntunan Tuhan. Ini ilustrasi terakhir, saya pikir sangat bagus sekali. Hati-hati nih, kita saudara perlu ya saudara, perlu yang namanya membangun kebiasaan yaitu yang peka mendengar suara Tuhan. Ya, kalau kita tidak membiasakan diri menaati tuntunan Tuhan, hati nurani kita menjadi tumpul. Kita tidak dapat lagi mendengar suaranya. Ini ilustrasi terjadi. Yang keren ini ya saudara. Ini hal yang sama terjadi pada seekor katak yang dimasukkan ke dalam panci yang berisi air. Oh ternyata saya cari di internet ilustrasi ini banyak sekali gambarnya saudara. Ternyata memang ini ilustrasi yang pas ini saudara ya. Sebagaimana yang kita ketahui, katak adalah hewan yang bersifat poikilotermik, atau yang juga diistilahkan sebagai hewan berdarah dingin. Yang dimasukkan hewan berdarah dingin bukan hewan yang kejam, hewan yang buas, bukan. Yang dimasukkan hewan berdarah dingin itu gini, dia dapat menyesuaikan dirinya kepada temperatur atau suhu udara yang seberapapun. Dia bisa menyesuaikan dirinya. Nah, itu maksudnya ya, saudara-saudari. Nah, dia dimasukkan ke dalam panci, ya. Ketika suhu air tempat ia berada mulai naik dan semakin bertambah panas, katak tadi ini menyesuaikan dirinya. Ya, menyesuaikan dirinya dengan perubahan suhu tersebut. Ia berenang dengan nyaman. Kan? Walaupun di panci sedang dimasak air ya, karena dia hewan poikilotermik ini bisa menyesuaikan diri. Panas-panas dikit tetap nyaman, masih berenang-renang saudara ya. 35 derajat Celcius, si katak masih tetap tenang. 35 derajat menjadi 40 derajat, si katak tetap merasa nyaman. Ya. Ketika air dalam panci sudah hampir mendidih, barulah di saat itu ia sadar dia ingin melompat keluar dari dalam panci, tetapi si katak sudah terlambat karena katak sudah berubah menjadi suike saudara. Sudah siap untuk dimakan. Nah ini seringkali kita begitu saudara. Tuhan itu ingin menuntun kita, tetapi karena kita membiasakan diri kita untuk tidak peka ini seperti katak tadi. Nyaman-nyaman aja, 30 derajat bisa menyesuaikan diri, 35 derajat bisa menyesuaikan diri, 40, 50 derajat bisa menyesuaikan diri. Tapi enggak sadar, ketika air sudah mendidih, sudah terlambat menjadi suike. Nah, ini ilustrasi yang baik sekali saudara. Jangan membiasakan diri untuk tumpul saudara, karena saudara bisa seperti kata tadi menyesuaikan diri. Hati-hati, ingatlah ilustrasi ini. Amin. Jangan menutup diri. Amin. Membuka diri, taati tuntunan Tuhan, berusaha untuk lebih peka ya. Saya ingatkan sekali lagi, katakan kanan kiri saudara, mau dibimbing Tuhan? Bangun keakraban dengan Tuhan. Buka hati. Taati tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sangat bersyukur hari ini Tuhan, bahwa relasi dengan Tuhan yang Tuhan gambarkan seperti seorang gembala dengan domba-dombanya, itu menunjukkan bagaimana kasih kuasa hikmat Tuhan
di dalam membimbing kami domba-dombamu Tuhan. Satu hal yang kami pelajari, bahwa ketika kami ingin dibimbing oleh Tuhan, kami perlu membangun keakraban dengan Tuhan. Kami kenal, bukan hanya sekedar tahu. Tahu karena kami mendengar dari orang tua kami, tahu karena kami belajar di sekolah minggu, tahu karena kami mendengar ceramah khotbah, tetapi kami kenal karena kami membangun relasi dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua, kami membuka hati terhadap firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarnya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, tuntunlah kami ya Tuhan. Kami mau menaati tuntunan-Mu Tuhan, kami mau menjadi lebih peka Tuhan, supaya kami dibawa Tuhan ke jalan yang benar, ke arah yang benar, bukan kepada jalan yang tersesat, kepada arah yang keliru. Tuhan ingin membawa kami ke padang rumput yang hijau. Tuhan ingin membawa kami ke air yang tenang. Biarlah Tuhan kami mengikuti Tuhan. Kami mengenal, kami mendengar, kami mengikuti Engkau Tuhan. Supaya kami tiba di dalam yang namanya kebahagiaan. Ketika kami mengambil keputusan yang benar, hidup kami mengalami kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu benar-benar menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan hidup kami. Supaya kami tidak salah arah, supaya kami tidak tersesat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.